sekalian, kembali kita berjumpa di dalam sapaan teduh di pagi hari ini. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji termulia namamu ya Tuhan, kasih Allah senantiasa menemani kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami memohon firman-Mu menuntun kami, agar melalui firman-Mu kami dapat melakukan setiap aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Kolose 3 ayat 19. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, untuk memulai renungan kita hari ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, bagaimanakah sikap atau sifat seorang suami terhadap istrinya menurut pandangan Kristiani? Karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang suami? Bolehkah seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya? Berikut kita akan belajar banyak pandangan Kristen tentang karakter dan sifat yang harus dimiliki seorang suami melalui bacaan kita di dalam Kolose 3 ayat 19. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa penting memiliki sifat kasih dan tidak melakukan kekerasan terhadap istri. Paulus memberikan panduan yang penting dan relevan sebagai seorang suami untuk bertindak dan bersikap terhadap istrinya. Ayat ini menyatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah kamu berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pertama-tama Paulus mengingatkan suami untuk mengasihi istrinya. Kasih adalah inti dari hubungan perkawinan yang sehat dan bahagia. Ketika seorang suami mengasihi istrinya, dia menunjukkan perhatian, kepedulian dan penghormatan terhadap istrinya. Ini berarti seorang suami mendengarkan dengan penuh perhatian ketika istrinya berbicara dan memberikan dukungan emosional dan moral, serta menghargai pendapat dan kebutuhan istrinya. Kasih yang tulus menghasilkan ikatan yang kuat antara suami dan istri, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dengan cinta. Selanjutnya ayat ini juga menekankan pentingnya untuk tidak berlaku atau bersikap kasar terhadap istrinya. Sikap kasar dapat dilihat dari perkataan, misalnya dengan memaki dan mengucapkan sumpah serapah. Sikap kasar juga dapat dilihat dari perbuatan, misalnya suka memukul, tindakan yang mengandung kekerasan. Paulus dalam hal ini mengingatkan seorang suami harus berusaha untuk menghindari sikap kasar terhadap istrinya. Karena sikap yang kasar hanya akan menimbulkan rasa sakit hati dan konflik di dalam rumah tangga. Dan bila ini berlangsung lama, sangat memungkinkan terjadi keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena Paulus mengingatkan para suami untuk tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Ada beberapa alasan mengapa Paulus mengingatkan para suami untuk mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Pertama, hubungan suami istri yang sehat dan bahagia
memiliki dampak positif kepada individu dan keluarga secara menyeluruh. Ketika suami dan istri saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain, hal ini menciptakan sebuah lingkungan yang stabil dan harmonis di dalam rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini memiliki lebih banyak peluang untuk berkembang dengan baik secara emosional, sosial, dan secara iman. Dan hal ini memungkinkan rumah tangga dan keluarga menjadi diberkati. Selain itu, jika rumah tangga diwarnai dengan kekerasan, maka anak-anak umumnya merasakan trauma karena sering melihat perlakuan kasar yang dilakukan oleh orang tua, dan hal ini tentu tidak baik untuk keberlangsungan keluarga maupun pertumbuhan anak. Di samping itu, perlakuan kasar dalam rumah tangga juga dapat membuat anak-anak menjadi kurang percaya diri. Anak menjadi pemalu, tidak berani tampil di depan umum, bahkan bisa menjadi penakut, takut salah, takut tampil di depan umum. Karena tersebut juga membuat tingkat kecerdasan anak berkurang. Mengapa? Karena anak tidak berani mencoba hal-hal yang baru karena takut melakukan kesalahan. Dan terakhir, bagi istri, tindakan kekerasan akan membuat istri mengalami rasa sakit secara fisik. Istri akan mengalami tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, merasa tidak dihargai, merasa diri tidak berdaya, mengalami ketergantungan yang berlebihan kepada suami, stres, depresi, dan lebih berbahaya lagi adalah timbulnya keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Karenanya Paulus menekankan agar para suami tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Pertanyaannya buat para suami saat ini adalah, sudahkah saudara mengasihi istri saudara? Jika sudah, teruslah mengasihinya, karena mengasihi menjadikan keluarga saudara aman, nyaman, diberkati, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan memberkati kami di pagi hari ini dengan firman-Mu. Kami belajar banyak bagaimana kami harus hidup di dalam keluarga Kristiani, terutama hidup sebagai seorang suami. Tuhan memberkati setiap suami-suami dimanapun mereka berada saat ini untuk senantiasa mengasihi istrinya dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan biarlah firman yang kami pelajari hari ini menjadi penuntun, penopang kami di dalam mengasihi istri kami. Bapa, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di GPKP Rungun Klender. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah itu menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi gereja Tuhan. Kami juga berdoa buat pendeta maupun jemaat, penatua, diaken, pengurus sektor kategorial yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Biarlah melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka agar melalui pelayanan keluarga mereka juga merasakan kasih dan berkat dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat.
karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.